Jadi dia kalau misalkan mengenai kulit itu bersifatnya lokal maupun generalisata yang dimana gejalanya itu berupa terasa panas, sakit tanpa disertai dengan pruritus, dan tempat predileksinya adalah misalkan tempat predileksinya yang biasa ditemukan adalah badan, kulit kulit kepala, wajah, ketiak, dan daerah tekanan serta lipatan paha. Dan memang yang terpenting adalah pengobatan harus dilakukan dengan segera karena kelainan kulitnya itu bisa cepat meluas apabila terlambat diobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kita semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, sentosa, dan sejahtera. Dan pada kali ini saya akan dibantu oleh Avanza Muluk akan presentasi tentang pemphigus vulgaris. Jadi pemphigus vulgaris itu adalah suatu kelainan kulit yang mana berupa autoimun. Dan pemphigus sendiri itu artinya adalah gelembung, sedangkan vulgaris artinya umum. Jadi bentuk kelainannya berupa adanya gelembung atau vesika atau bulan ada di kulit atau bisa menyerang juga pada mukosa, misalnya pada mukosa mulut. Dan penyebabnya itu adanya antibodi yang menyerang desmoglein. Kita ketahui bahwa desmoglein itu adalah suatu protein yang fungsinya untuk melekatkan sel-sel epitel di epidermis atau di membran mukosa. Jadi penyakit ini tentunya ada lepuh dan ada pengelupasan pada kulit tersebut sehingga timbullah kusta. Dan untuk mendiagnosisnya tentunya kita akan tahu bagaimana kelainan lesinya dan disertai adanya pemeriksaan histopatologis dan juga pemeriksaan imunologis. Baiklah, untuk lengkapnya kita ikuti saja presentasi dari Avanza Muluk dan jangan lupa di-sharingkan videonya. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan presentasi refleks tentang terkait judul saya itu pemphigus vulgaris. Di mana pendahuluannya ini yang pertama, pemphigus vulgaris itu berasal dari dua kata, yaitu pemphigus yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya gelembung dan vulgaris yang berasal dari bahasa Latin. Kata pemphigus pertama kali disebut oleh Weizmann pada tahun 1791, yaitu pemphigus merupakan suatu kelainan autoimun yang manifestasi klinisnya berupa bulat atau vesikel di kulit ataupun mukosa yang memiliki karakteristik histologis itu berupa pembentukan vesikel dan bula yang disebabkan proses akantolisis. Dan secara imunopatologi terdapat imunoglobulin yang menyerang sel keratinosit permukaan kulit. Pemphigus vulgaris merupakan penyakit yang jarang tetapi dapat berakibat fatal karena resiko infeksi sekundernya. Selanjutnya definisinya itu pemphigus berasal dari bahasa Yunani yang tadi sudah dibahas penduluan, itu bahasa Latin itu pemphigus yang artinya gelembung ataupun bula. Nah, pemphigus itu merupakan suatu kelainan autoimun berupa bula atau vesikel di kulit ataupun mukosa yang berasal dari lapisan suprabasal epidermis dan disebabkan oleh proses akantolisis. Secara imunopatologi terdapat imunoglobulin yang menyerang sel keratinosis. Pemphigus dibagi menjadi dua, yaitu kelompok utama yaitu pemphigus vulgaris dan pemphigus folicis. Pada pemphigus vulgaris, bula muncul dari lapisan suprabasal epidermis, sedangkan pada pemphigus foliaceus itu bula muncul pada lapisan granulosum pada struktur kulit. Untuk epidemiologinya, prevalensi pemphigus itu vulgaris itu 1-4 kasus per 100.000 dengan insiden 0,5 sampai 4 kasus per 1 juta orang per tahun. Kejadian tertinggi di dunia ini terdapat di Amerika Serikat dan Eropa. Dapat terjadi pada seluruh kelompok usia, umumnya pada kelompok usia 50 sampai 60 tahun, yang sama antara pria dan wanita. Pemphigus vulgaris itu banyak terjadi pada keturunan Yehuda dan Timur Tengah yang berhubungan dengan human leukocyte antigen atau disebut dengan HLA dan DR4 dan DR6. Etiologinya yang pertama itu adalah faktor genetik. Faktor genetik itu yang disebabkan oleh molekul mayor histocompatibility complex atau disebut dengan MHC kelas 2 yang berhubungan dengan human leukocyte antigen atau disebut dengan HLA dan DR4 dan human leukocyte antigen DRW6. Pemphigus sering terdapat pada pasien dengan penyakit autoimun yang lain, terutama pada pasien yang mengalami myasthenia gravis. Selanjutnya ada penelitian juga mengatakan bahwasannya penisilamin dan katorfil itu dilaporkan dapat menginduksi terjadinya pemphigus, tetapi sangat jarang sekali. Untuk patogenesisnya, jadi terjadi karena hilangnya kohesi antara sel-sel epidermis atau mungkin bisa disebut juga dengan akantolisis, dan juga adanya antibodi imunoglobulin G yang terhadap antigen determinan yang ada pada permukaan keratinosit yang sedang berdiferensiasi. Ini untuk gambarannya,
Jadi kalau misalkan yang terkena pada ada namanya suatu protein yang disebut dengan demosglen. Demosglen ini ada 1 dan 3. Nah, demosglen 1 dan 3 ini kalau misalkan salah satu yang terkena adalah demosglen 3, protein demosglen 3, maka yang terkena lesi yang lebih muncul predominannya itu adalah pada membran mukus membran. Tapi kalau misalkan pada keduanya itu bisa terjadi menyebabkan lesinya muncul pada skin dan mukus membran. Kalau misalkan protein desmoglen 3 dan desmoglen 1-nya juga terkena secara bersamaan, maka yang rusak itu lesi yang muncul itu biasanya terdapat di kulit dan di mukosa membran. Nah, untuk gambaran klinisnya, untuk keadaan umumnya biasanya pasiennya dalam keadaan buruk ya, biasanya menyerang pada membran mukosa, yang dimana bula ini terjadi suatu erosi terutama pada mukosa mulut, bukal, dan gigi infas serta palatum, ataupun yang menyerang mukosa lainnya seperti konjungtiva, esofagus, labia, vagina, cervix, penis, ureter, dan anus. Nah, ini adalah gambaran dari pemphigus vulgaris yang terjadi berupa erosi di mulut. Nah, selanjutnya untuk terkait dengan kulit. Jadi dia kalau misalkan mengenai kulit itu bersifatnya lokal maupun generalisata, yang dimana gejalanya itu berupa terasa panas, sakit tanpa disertai dengan pruritus, dan tempat predileksinya adalah misalkan di tempat predileksinya yang biasanya ditemukan adalah badan, bilik pus, kulit kepala, wajah, ketiak, dan daerah tekanan serta lipatan paha. Ciri-ciri bulanya seperti apa? Jadi bulanya itu lembek ya, jadi berdinding kendur. Jadi kalau misalkan yang berisikan cairan jernih pada kulit normal dengan dasar erythematous. Selanjutnya untuk ini adalah gambaran pemphigus vulgarisnya. Kalau misalkan terjadi pada kulit ini berupa erosi luas yang mengakibatkan lepuh pada kulit. Nah, selanjutnya pada bula yang aktif dapat ditemukan tanda-tanda Niskolsky sign yang menggambarkan tidak adanya kohesi antara sel-sel epidermis. Jadi kalau misalkan kita melakukan penekanan atau penggeseran pada kulit di antara dua bula dengan ujung jari, itu mengakibatkan kulit itu yang terlihat normal itu akan terkelupas. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada cara lain, dengan cara menekan di atas bulanya itu dengan ujung jari. Kalau misalkan kita tekan, yang mengakibatkan cairan bula akan melebar dari tempat penekanan tersebut, disebut dengan bula spread phenomenon. Nah, kalau misalkan dikatakan Niskolsky sign positif, itu apabila kalau misalkan kita melakukan penekanan atau penggeseran pada kulit, bula itu akan pecah. Maka itu disebut dengan tanda-tanda Niskolsky sign positif. Nah, inilah gambarannya. Selanjutnya kita masuk ke diagnosa. Diagnosis itu yang kita lakukan pertama anamnesis dan pemeriksaan fisik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan histopatologi dan imunologi. Untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik, biasanya untuk keadaan umum pasien itu tampak buruk. Anamnesisnya yang kita lakukan itu dilengkapi dengan pengetahuan perjalanan penyakitnya seperti apa. Terus kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap lesi yang timbul, dimulai dari awal timbulnya lesi berupa erosi sampai terbentuknya krusta itu, hingga terdapatnya bula secara menyeluruh itu bagaimana. Nah, selanjutnya kita juga tanyakan bagaimana pemeriksaan awalnya. Pemeriksaan awalnya biasanya dilakukan pada tempat yang sering muncul di awal perjalanan penyakit, yaitu di kulit, kepala, atau yang berambut, dan di rongga mulut. Nah, tanda khasnya pada penyakit ini berupa tanda Niskolsky sign yang positif yang disebabkan adanya akantolisis itu. Nah, untuk selanjutnya untuk histopatologinya, jadi kalau misalkan didapati bula pada saat kita lakukan pemeriksaan histopatologi, bula intradermal suprabasal dan sel-sel epitelnya itu yang mengalami akantolisis ini pada dasarnya bula yang menyebabkan percobaan Zhang itu positif. Jadi percobaan ini berguna untuk menentukan adanya sel-sel akantolitik, tetapi bukan menjadikan rujukan suatu diagnosis pasti untuk penyakit pemphigus. Untuk imunologi, pada tes imunofluorensi secara langsung itu didapati antibodi interselular, yaitu tipe imunoglobulin G dan C3. Pada tes imunofluorensi tidak langsung itu didapati antibodi pemphigus tipe imunoglobulin G. Nah, kadar imunoglobulin di dalam serumnya itu meningkat. Tata laksananya bagaimana? Jadi tata laksana yang kita lakukan itu kita memberikan corticosteroid yang sering digunakan ya ini adalah prednisone dan dexamethasone. Dosis prednisone ini bervariasi bergantung pada berat badan, bergantung pada berat ringannya penyakit. Yakni yang bisa kita gunakan adalah 60 sampai 150 mg sehari. Ada pula juga menggunakan 3 mg per kilogram berat badan sehari bagi yang terdapat pemphigus yang kategori berat. Jika pemberian prednisone itu melebihi 40 mg sehari, harus disertai dengan antibiotik untuk mencegah terjadinya pencegahan infeksi sekunder.
Nah, untuk mengurangi efek samping kortikosteroid dapat dikombinasikan dengan adjuvan yang terkuat, ini adalah sitostastik. Medikamentosanya kita bisa menggunakan glukokortikoid 2-3 mg kilogram per berat badan, prednison sampai penghentian pembentukan lepu baru dan hilangnya tanda niskologi. Terapi imunosupresif yang bersamaan, agen imunosupresif ini diberikan bersamaan untuk mengurangi efek glukokortikoid kolambrusil 0,1 sampai 0,2 mg per hari, atau siklosporin 5,0 sampai 7,5 mg per kilogram per hari, atau mycophenolate mofetil 2,0 gram per hari. Nah, selanjutnya juga ada azitiopirin 2-3 mg per kilogram berat badan sampai pemeriksaan secara lengkap. Selanjutnya dosisnya di tapering hingga 1 mg per kilogram berat badan. Pemberian dengan hanya azitiopirin itu dilanjutkan bahkan setelah penghentian pengobatan glukokortikoid dan mungkin harus dilanjutkan berselama berbulan-bulan. Nah, selanjutnya ada plasmaferesis, di mana dalam hubungan dengan glukokortikoid dan agen imunosupresif pada awal pasien kurang terkontrol pada awal pengobatan untuk mengurangi titer antibodi. Nah, dosis tinggi imunoglobulin intravena dapat diberikan 2 gram per kilogram berat badan setiap 3-4 minggu, yang dimana telah dilaporkan memiliki efek sparing berupa glukokortikoid. Nah, untuk non-medikamentosanya, kita melakukan pemantauan keadaan umum. Bila dirawat dilakukan setiap hari, bila berobat jalan 1 kali seminggu atau bergantung pada kondisi pasien. Nah, sebenarnya kita juga melakukan pemantauan pada imunoglobulin dalam serum, pemantauan efek samping terapi kortikosteroid atau sitotasik jangka panjang. Lanjutnya juga kita bisa melakukan kerjasama dengan bagian penyakit dalam, alergi, imunologi, dan departemen lainnya. Baik, mungkin itu aja dari saya. Sekian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Avanza Muluk bagaimana penyakit pemphigus vulgaris tersebut, dan memang yang terpenting adalah pengobatan harus dilakukan dengan segera karena kelainan kulitnya itu bisa cepat meluas apabila terlambat diobati. Jadi harus segera dikonsulkan ke dokter spesialis kulit. Dan jangan lupa pemirsa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Kita ikuti video selanjutnya.